apa? Titik G sama titik B ini sudah tidak dalam kondisi vertikal atau satu garis lagi. Nah, sehingga kapal itu akan mengalami helling atau trim. Kalau trim biasanya kan bagian bagian ceruk haluan sama ceruk buritan kan tidak even keel ya ini ya, atau tidak lurus. Jadi artinya berat sebelah. Tetapi untuk yang helling itu biasanya kapal itu akan cenderung ke kiri maupun ke kanan, helling ke kiri maupun ke kanan. Nah, itulah yang dikatakan tidak seimbang. Jadi kondisi kapal yang terapung itu sudah tidak kondisi yang seimbang lagi bila mengalami trim atau helling. Karena apa? Gaya-gaya yang bekerja, baik titik berat maupun titik B pada badan kapal itu sudah tidak pada satu garis vertikal. Ya. Contoh ini, misalkan pada kondisi homogen, ya ini ya, untuk gaya tekan ke atas pada benda yang persegi panjang, ini ya, benda persegi panjang itu berapa posisi gaya tekan ke atas, ya, untuk kondisi bentuk persegi panjang. Nah, posisi daripada tingginya gaya tekan ke atas itu sama dengan setengah syarat kapal kalau bendanya kotak seperti ini. Tetapi kalau bentuk bendanya itu persegi panjang, maka untuk titik G, ya ini ya titik G, sorry ini tadi untuk titik G-nya itu setengah daripada syarat kapal untuk yang bentuk persegi panjang, sedangkan yang berbentuk segitiga itu titik G-nya akan terletak pada 2/3 T. Nah, ini adalah posisi-posisi untuk benda yang kondisi homogen yang masuk ke dalam air. Nah, ini yang harus dilihat posisinya bagaimana untuk benda-benda yang bentuk-bentuk benda yang masuk ke dalam air. Dia mempunyai titik atau posisi titik G yang berbeda-beda. Nah, posisi titik G inilah nanti yang akan dilawan oleh gaya tekan ke atas. Kemarin untuk teori bangun kapal saya kira sudah panjang lebar dijelaskan ya, bagaimana posisi titik G, titik B, kemudian titik K, serta titik M. Titik M apa, Mas? Masih ingat enggak? Titik M apa? Metasenter. Kalau misalkan kondisi kapal stabil, enggak. Kalau kapal kondisi stabil bagaimana? Titik-titik itu bagaimana posisinya? Nah, syaratnya kan titik harus satu garis kan? Ya kan? Syaratnya kan titik harus satu garis. Nah, titik paling atas apa? Titik G. Dikatakan kapal itu stabil kalau titik GM ada di atas titik G. Kemudian titik B ada di bawah titik, ayo lupa, titik B. Ya kan, paling bawah sendiri apa? Titik apa? Atau dasar kapal. Jadi titik dasar kapal, ya, dasar kapal, kemudian titik buoyancy, kemudian titik gravitasi, dan titik metasenter itu harus satu baris, ya, satu garis. Nah, itu yang dinamakan kondisi stabil atau stabilitas kapalnya adalah dinamakan bagus atau stabil. Jadi artinya kapal tidak mengalami trim ataupun kapal tidak terjadi helling. Ya, itulah dinamakan kapal itu stabil. Nah, kalau kita bangun kapal kan kita harus kondisi kapal kan harus stabil kan, tidak boleh dalam kondisi trim atau helling, ya kan? Ya, sehingga kita harus tahu berapa berat titik tersebut, ya titik G tersebut, dan berapa titik B yang melawan titik G tadi. Itu prinsip yang harus kita ketahui. Nah, sehingga nanti jangan sampai titik B ada di atas titik G. Apa itu? Kondisi kapal seperti apa? Kalau titik G di atas titik B, namanya kondisi kapal apa itu, Mas? Ayo. Selani kabeh rek. Ya apa? Iya, Mas. Kalau tadi kalau yang normal posisinya titik G ada di atas titik B. Kemudian titik M ada di atas titik G, ya titik metasenter ada di atas titik G, dan paling bawah adalah titik K.
Nah, kira-kira kalau kondisi tidak stabil, bagaimana posisi titik G terhadap titik B? Ayo, siapa yang masih ingat? Tidak sejajar. Oh, tidak sejajar piye Mas? Sejajar pun bisa loh ya. Tetapi maksudnya gini loh, posisi titik B itu dia cenderung ke atas, gitu ya. Artinya apa? Kapal itu tidak stabil lagi. Jadi kalau misalkan posisi titik B itu di atas titik G, jadi gimana? Kemarin momen couple-nya gimana? Akan ayo lali kabeh pisan. Memperbesar gayanya tadi, gaya heeling atau oling akan memperbesar ya apa Mas? Ya apa Mas? Sehingga kapal akan oleng. Momen couple-nya. Momen couple itu kemarin apa? Fungsinya untuk apa? Untuk posisi stabil kan. Kalau posisinya kapal tidak stabil, bagaimana kondisi momen couple-nya? Nah, nanti justru momen couple-nya itu menjadi negatif. Kalau momen couple-nya negatif, apa yang terjadi? Akan menambah posisi kapal menjadi helling atau trim. Kan seperti itu, Mas. Kalau misalkan titik G sama dengan titik B, bagaimana kondisi kapal, Mas? Nah, kita reverse ke TBK, karena ini dasarnya. Kalau kita bangun kapal harus ngerti dasarnya. Nggak boleh kita asal bangun-bangun. Nanti kalau asal bangun, begitu Anda luncurkan, karem kapalmu. Soalnya detik-detik yang sangat insinyur kapal itu deg-degan, itu pada saat peluncuran kapal. Karena apa? Pembangunanmu yang bertahun-tahun lamanya, itu kalau misalkan diluncurkan itu tidak bisa mengapung, itu alias gagal. Kapalmu gagal, tidak ada fungsinya lagi, kapalnya jadi kerem. Kapalnya tidak stabil. Makanya itu penting sekali, Mas. Anda harus ngerti. Posisi titik-titik itu Anda harus di luar kepala. Jadi insinyur kapal, kalau nggak ngerti stabilitas, bingung kamu. Teman-teman kapalmu, itu diluncurkan. Stabilitas tidak bagus. Anda tidak menghitung stabilitasnya tidak rigid. Wis podo karo buang duit kamu, bisa dikempelangi ordere. Kempelangi yang pesen kapal. Nah, kontrakmu gagal. Gelem tau kembalikan duit ratusan miliar ke owner. Itu risikonya seperti itu, risikonya besar Mas. Ya, jadi Anda harus benar-benar dampaknya itu seperti itu. Jadi Anda harus benar-benar menguasai di sini ya. Posisi-posisi itu. Kalau misalkan titik B sama dengan titik G, posisi kapal akan seperti apa Mas? Apa itu? Stabilitasnya namanya stabilitas apa itu? Ayo, lupa neh. Mang wis lupa, saiki lupa neh. Sesuk kalau sudah lulus terus gimana ini? Enggak ingat gitu ya? Yo apa? Keseimbangan apa namanya? Halo, jadi apa keseimbangan apa Mas Alvan? Kalau titik B sama dengan titik G itu keseimbangan apa Mas Alvan? Stephen Gilbert mungkin. Apa? Aku enggak dengar. Keseimbangan indifferent. Artinya apa Mas? Keseimbangan indifferent itu Mas? Momen couple-nya 0, stabilitasnya 0, titik G kedudukannya sama dengan titik M. Titik G kedudukannya sama dengan titik M, Bu. Titik M. Ya. Baik, itu berarti dalam satu titik ya? Ya benar, Bu. Nah, iya, itu berarti kan dalam satu garis kan? Ya. Terus kondisi kapal seperti apa kalau seperti itu? Kalau terjadi keseimbangan yang indifferent. Kira-kira bagaimana kapal itu? Karena momennya kan 0 toh Mas. Momen couple-nya kan sama 0. Sama dengan 0 kan Mas. Titik B sama dengan titik G kan. Momen couple-nya kan sama dengan 0. Artinya apa? Kalau terjadi helling atau trim pada kapal, tidak ada momen pengembang kembali alias kapal mau ambles begitu loh ya.
Nah, jadi pada saat peluncuran, nah itu baik melalui slipway atau melalui graving dock itu Anda harus benar-benar menguasai. Ya. Sehingga nanti pada saat terjadi peluncuran itu tidak fatal akibatnya. Kalau fatal itu dampaknya banyak sekali, Mas. Nah, kontrak yang gagal nanti, kontrak pembangunan kapalnya gagal. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang harus kalian mengerti ya bagaimana proses atau titik-titik yang ada pada kapal tersebut ya, titik-titik penting yang ada pada stabilitas kapal sehingga kapal itu bisa terapung dengan bagus ini ya, atau mempunyai stabilitas yang bagus. Baik, kemudian saya lanjutkan ini ya. Untuk floating equipment ini ya, floating equipment atau gaya berat kapal. Jadi tadi dinyatakan bahwa pada hukum Archimedes tadi apa? Berat kapal yang masuk ke dalam air itu harus sama dengan gaya tekan yang dipindahkan dipindahkan ke ke atas. Itu atas. harus sama dengan ya. Jadi kalau kita nyatakan ya pada kapal bahwa gaya gravitasi ini kalau misalkan di kapal disamakan dengan apa kira-kira? Displasemen ya. Jadi ini untuk floating equipment-nya ini ya bahwa gaya berat kapal atau gaya titik gravitasi kapal itu dia disamakan dengan displasemen kapal. Nah, displasemen itu formulasinya apa kemarin? LWT plus ditambah DWT. DWT. LWT meliputi apa Mas kemarin? Meliputi konstruksi, mesin, outfitting, dan peralatan. Ya. Kemudian untuk DWT-nya apa kalau DWT kemarin? Deadweight ton. Barang muat, bahan bakar, awak kapal, penumpang ya, terus kemana ya? Lupa. Ya, jadi Anda harus tahu apa komposisi daripada LWT dan apa posisi atau komposisi daripada DWT ya. Nah, kalau Anda sudah tahu apa posisi berat ini ya, berat yang dikonversikan ke dalam displasemen kapal tadi dan komposisinya terhadap LWT dan DWT ya. Jadi di sini bahwa titik berat atau titik buoyancy pada kapal tersebut itu harus sama dengan titik G secara keseluruhan. Ini ya, itu dapat dikatakan bahwa kapal dikatakan stabil atau terletak pada satu garis vertikal. Nah ini baik. Kemudian untuk benda terapung ini ya. Dipengaruhi oleh beberapa gaya tadi ya. Yang pertama itu titik G. Tadi Anda sudah sebutkan bahwa titik G atau titik berat kapal itu dipengaruhi oleh displasemen kapal ya, yaitu LWT dan DWT. Kemudian untuk titik buoyancy kapal ya, titik buoyancy kapal ini harus sama ini besarnya dengan displasemen kapal ya, sehingga kapal itu bisa mengapung. Nah, itu sama dengan apa kalau titik B itu? L, B, T sama C, CW. Karena kalau CW itu koefisien apa toh, Mas? Koefisien blok. Koefisien blok ya toh. Kalau koefisien blok kan berat, Mas. Kalau ini kan apung. Kalau apung berarti apa? CV ini adalah water plan koefisien. Ini ya, water plan koefisien. Perbandingan luas bidang air dengan luas 4 persegi panjang. Nah, kemudian untuk yang disebut stabilitas kapal, yaitu suatu keadaan yang menghendaki tetap tegaknya kapal di permukaan air, yang dikatakan stabil. Kemudian di situ juga akan diperhitungkan keolengan kapal, ini ya.
Nah, di mana ada dua jenis atau macam stabilitas. Kemarin apa, Mas? Stabilitasnya apa saja yang disampaikan di TBK 1? Stabilitas statis dan stabilitas dinamis ya. Jadi nanti kalau misalkan ini ya, Anda sudah tahu, kalau stabilitas statis biasanya sudutnya berlaku sampai berapa toh Mas yang dikatakan statis itu? Mas? 5 atau 6 persen. Kalau lebih daripada 6 atau 5 sampai 6% atau derajat ya, itu adakah itu namanya stabilitas dinamis. Nah, itu harus ingat juga Mas, jangan sampai tidak ingat ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah keoilingannya itu di atas 5 atau 6 derajat, ini stabilitasnya kita enggak menghitung stabilitas statis lagi, tapi kita harus melakukan stabilitas dinamis. Baik, nah, kemudian tadi Anda katakan bahwa untuk posisi stabilitas kapal itu dikatakan stabil, kalau titik M itu harus di atas titik apa? G. Titik G. Titik G. Titik M itu sebagai titik apa sih Mas namanya? Metacenter. Metacenter. Metacenter ini ya. Jadi titik metacenter itu sebagai titik apa? Titik tangkap perputaran badan kapal. Tangkap perputaran badan kapal di permukaan air. Tangkap ya di atas permukaan air. Jadi kalau kita sudah mengetahui titik tangkap ya ini ya, artinya kalau kita sudah mengetahui titik atau posisi titik M terhadap titik G itu digunakan untuk apa, Mas? Nantinya digunakan untuk menentukan apa kira-kira? Titik M terhadap titik G untuk menghitung periode oleng gitu. Jadi nanti sampai berapa detik ini ya untuk periode uling daripada kapal tersebut itu untuk menghitung periode ulingnya tadi. Ya, sehingga Anda sudah tahu berapa periode uling daripada kapal tersebut. Ya. Baik Nas, nanti kalau misalkan Anda harus pahami lagi ya ini ya, coba nanti untuk TBK-nya dibuka kembali ya Mas ya. Mas, TBK-nya dibuka kembali. Kok di refresh kok gak nyaut iki lek gak di baik Bu. Agak dituntun iku masa saya harus nuntun anak-anak. Oh wis dikasih tahu materinya sudah ujian dan yang lain-lain kok. Anggang kok nilainya dia ya diturunkan aja enak ya. Bingung saya kayak gini. Aku dikirain tidak diajarkan kayak gitu ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Anda sudah tahu kemarin ya untuk kita refresh untuk TBK 1 ya bahwa posisi kapal stabil ya ini ya. Bahwa titik metacenter itu posisinya harus satu garis ini ya antara titik metacenter, kemudian di bawahnya titik gravitasi, di bawahnya lagi titik buoyancy dan paling bawah adalah keel ya posisi keel. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan titik B itu? Masih ingat enggak? Lens plan kan? Anda nyarinya dari lens plan kan ini? Nah, kemudian kalau posisi titik G, nah, itu untuk menghitung berat masing-masing ya ini ya, berat masing-masing daripada yang ditampung oleh kapal tersebut dengan menggunakan teori momen ya, ditentukan posisi secara tepat sehingga nanti posisi titik keel terhadap titik G maupun G terhadap titik tengah ya atau bagian paralel middle body itu diketahui posisi di mana titik G-nya. Kemudian untuk posisi M ya itu diketahui bahwa posisi keel terhadap metacenter itu sama dengan posisi titik K terhadap titik buoyancy ditambah dengan titik M terhadap titik buoyancy atau titik K terhadap titik M itu sama dengan KG plus MG ini ya. Titik keel terhadap titik G ditambah dengan titik M
jarak titik M terhadap titik gravitasi. Nah, ini harus diingat. Nah, sehingga dengan kedua persamaan tersebut, itu kita bisa menentukan harganya, berapa posisi titik K terhadap titik M. Nah, ini hingga nanti kita akan mendapatkan, ya, kalau kita sudah menentukan titik Q terhadap titik B, kemudian titik M terhadap titik B, dan titik K terhadap titik G, itu kita nanti akan mendapatkan posisi titik MG. Nah, titik MG inilah yang digunakan sebagai dasar untuk apa, Mang? Menghitung apa, Mas? Yuk, Mas. Untuk menghitung Periode oleng. periode Oleng, ya. Jadi makanya harus mengerti nanti bagaimana cara menentukan jarak antara titik M terhadap titik G. Titik G. Baik, dari sini ada yang tanyakan, Mas? Ini masih mukadimah awal dulu ya, kita belum ke serius. Ya, oke. Saya absen dulu ya, saya tidak memberi banyak materi ya. Di sini refresh saja, refresh TBK ya. Nanti Anda pelajari dulu ini filosofi bagaimana kapal itu mengapung, itu benar-benar dipelajari di TBK ya. Nah, jadi nanti bagaimana kita mengkonversikan daripada titik-titik itu terhadap komposisi atau berat kapal itu letaknya di mana, itu Anda harus tahu. Saya absen dulu ini, saya tidak memberi materi yang banyak dulu pada awal ini ya. Kita masih sifatnya kita masih refresh saja. Kalau saya langsung berikan materi, nanti saya langsung berikan tugas, nanti Anda ibaratnya pemanasan ya. Jadi nanti jangan khawatir, nanti banyak tugas yang akan saya berikan. Nah, makanya ini refresh ini kalian harus kuasai dulu ya. Jadi saya harapkan untuk TBK-nya dibuka dulu ya, untuk mengetahui bagaimana filosofi bahwa kapal itu merupakan benda yang terapung. Baik, saya absen dulu Mas, ini masih Pak absen ini dulu. Tadi absen foto itu menunjukkan nanti kalau misalkan biasanya ada komplain, Bu saya masuk tetapi saya tidak di absen dan yang lain-lain lah, daripada terjadi kayak gitu Mas. Nah, saya foto aja sekarang. Saya sering dikomplain nih masalahnya. Ini agak lemot ini, soalnya yang ngajar online di kantor ini lagi banyak-banyaknya ini. Makanya saya kalau online senang ngajarnya di rumah, karena apa? Lebih tidak ada hambatan. Kok di sini agak lemot karena banyak yang menggunakan bandwidth-nya. Presensi. Yang pertama ini Mas Forju ada enggak ini? Siapa hadir? Hadir Mas ya. Terus Mas Bagas ada? Hadir, Bu. Bagas? Hadir. Ya, hadir, Bu. Adam Erlangga, sebentar kita ya Mas, tak taruh di. Saya biasanya kalau ngajar kan pakai Cloud. Ini kok pakai N-Link ya ini ya. Tak aja, tak ganti aja. Nanti khawatirnya nanti enggak ini. Enggak sama ini loh. Si opsi yang lain. Barcode melalui barcode bisa nih. Opsi lainnya aja, detail sesi, detail kelas. Presensi ini ya, absen presensi kelas. Tadi siapa tadi? Mas Bagas ada ya tadi ya? Halo? Iya, Bu, hadir. Oke, Adam Erlangga ada, Mas Adam?
Hadir, Bu. Hadir. Mas Rian Adika Firman. Baik, Mas Rian hadir ya. Muhammad Alfandianto. Siap hadir, Bu. Mas Muhammad Alfandianto hadir ya. Kemudian R. Fardidanang, F. Hardidanang, Hadir Bu. Hadir Bu. yang Adjuantara, Mas Yan hadir. Alfredo Amirut. Tunggu saya ada Alfredo Amirut ada? Hadir. Alvin Juniardi. Hadir, Bu. Mas Alvin ada ya. Terus Rifki Faisal Ayubi. Siap hadir, Bu. Firman Arifianto. Hadir, Bu. Baik. Wandi Bahtiar Duru. Iya, hadir, Bu. Muhammad Ainur Rofik. Hadir, Bu. Brahman Tio Sufiarto Budi. Siap hadir, Bu. Krisnayana Yuda Samudra. Hadir, Bu. Hadir. Freddy Riansah. Hadir, Bu. Baik. Ade Brahma Marcelino. Baik. Alvin Deris Cavalera. Hadir, Bu. Baik. Muhammad Yoga Putra